Halo sahabat YouTube, jumpa lagi kali ini dengan video bukan pemandangan ya, tapi ini banyak yang penasaran dengan rumah ini ya. Rumah ini yang mungkin akan menjadi bahan inspirasi bagi yang ingin membuat rumah. Tampak sekali dari samping kiri, tampak satu lantai. Rumah desain semi modern, minimalis, satu lantai. Ini tampak dari depan, masih nampak satu lantai, tapi ada perbedaan. Di bagian carport ada tempat ruang terbuka. Kita cek nanti ya, ada apa di sana. Dan ini tampak dari sebelah kiri. Sebetulnya bangunan ini belum selesai 100%, baru 40% titik penyelesaiannya, dikarenakan banyak rekan-rekan yang ingin tahu dengan rumah ini, yang katanya unik dilihat dari luar, ingin sekali tahu bagian dalamnya. Oke, ini bagian carport paling depan dengan ukuran 5x3 meter, 5x3 meter. Dan ini bagian rencana untuk teras depan dengan ukuran 2 meter x 3 meter. Dan ini ada kolam. Kita lihat ke dalam. Rumah ini belum selesai ya. Ini rencananya ruang tamu. Ini rencana ruang tamu dengan ukuran 4,5 kali 3 meter. Cukup lumayan untuk ukuran rumah minimalis, 4 kali 3,5. Dan ini kamar tidur, dan masih berantakan ya, ukuran 3 kali 3 meter, full cor, dicor bagian atap. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Ini ada kamar lagi, sama dengan ukuran 3 meter kali 3 meter, dengan ketinggian tetap 3 meter, sama ya, ini 3 meter. Dan yang ini rencana untuk dapur. Untuk dapur ada ukuran di sini berapa? 3 meter kali 2 meter. Dan ini di bawah tangga ada rencana buat kulkas. Di sini ada kulkas, rencana untuk ruang kulkas. Kita gunakan ruangan-ruangan semaksimal mungkin. Dan di sini ada rencana untuk WC dengan ukuran 2 meter kali 1,5 full. Ini untuk WC. Ini rencana untuk dapur. Untuk dapur nanti di sini. Ini ada pintu. Pintu kemana ini? Nah, ini pintu keluar. Ini keluar. Di sini ada tempat jemuran ya. Tempat jemuran sengaja dibuat di atas. Ini langsung ke sawah. Di atas sawah. Di atas sawah. Karena tidak ada lahan di belakang, jadi kita menggunakan jemuran di atas ini ya. Di atas. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya.
ternyata rumah ini mempunyai rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya itu ternyata rumah ini punya 2 lantai, walaupun tampak dari luar cuma 1 lantai. Ini sebelah atas, tepat di atas dapur. Ini dapur, rencana dapur. Tepat di atasnya itu ada gudang, rencana untuk gudang ya. Di sini rencana untuk gudang, ya gudang logistik lah minimal. Dan kesemuanya dari ubin lantai ini menggunakan kayu real. Kayu di sini tampak serat, bukan kayu dari pabrikan ya, tapi tampak serat. Nah, gudang ini sendiri yang berada tepat di atas dapur berukuran 2 kali 3 meter, walaupun bentuknya seperti tenda, tapi ya lumayan lah. Dengan ketinggian yang paling tinggi itu 1,3 meter dan paling rendahnya itu 50 cm ya. Cukuplah untuk menyimpan bahan logistik dan sebagainya. Sebetulnya banyak barang-barang yang sering kita butuhkan tapi pemakaiannya jarang, seperti sebulan sekali nanti kita bisa simpan di sini. Ini gudang, ada lampunya, ini stop kontaknya. Nah, ini cukup terang lumayan, dan ini udah ada jendelanya tuh loh. Jendela langsung ke pemandangan ke luar. Lihat, kita berada di atas ketinggian, pemirsa. Nah, ini jendelanya, ini gudangnya. Lumayan lah untuk menyimpan kardus, minimal kardus TV gitu yang belum sempat kita buang, atau kardus, kalau ibu-ibu kardus Magicom biasanya sayang kalau untuk dibuang, minimal bisa disimpan di sini gitu. Lumayan untuk luas 2 kali 3 meter, ini cukup lah untuk gudang logistik. Kita lanjut ke bagian ini, kita lanjut ke bagian atas. Di sini ada ruang keluarga ya. Bisa dilihat ubin pun di sini sama ya, menggunakan kayu. Terlihat jelas seratnya. Atap menggunakan kayu. Nah, untuk ruangan bawah tadi full 3 meter, dan yang atas ini 2,5 ke langit ya, untuk bagian tengah. Kalau untuk bagian samping ini 1,5 meter, 1,6. Nah, ini pas kepala. Ini untuk bagian atapnya. Jadi kalau dilihat itu seperti tenda, tapi cukup luas. Ini untuk ukuran ruang keluarga ini ada 3 kali 4,5 untuk ruang keluarga. Oke, kita lanjut ke bagian luar. Di sini ada ruang terbuka. Di sini memang didesain untuk ruang terbuka. Bisa dilihat di sini, kita di atas tadi nampak ya, dari bawah ruang terbuka. Adapun atap terbuat semuanya dari kayu. Bisa dilihat dinding dari kayu. Tapi bukan berarti keseluruhannya kayu. Ini cuma luarnya aja yang kayu. Oke, di sini ada pengaman, cukup aman. Di sini ada besi hologalvanis anti karat, tidak menggunakan las karena memang didesain tidak untuk dicat ya.
seadanya warna silver, seadanya bawanya besi. Bisa dilihat di sini kita menggunakan sistem repeat ya, ditembak di bor baru ditembak. Jadi kenapa tidak dilas? Karena kalau dilas ya kandungan galvanisnya itu hilang, terbakar, jadi mudah berkarat. Ini tidak berkarat, alhamdulillah. Udah kena hujan, kena embun karena memang ruang terbuka, dan ada juga tanaman hidup di sini ya, tanaman hidup. Bisa dilihat pemandangan dari atas. Untuk ukuran ruang terbuka ini besarannya 3 meter kali 3 meter, tapi yang untuk yang digunakannya itu 2,5 kali 3 meter, karena yang setengah meter rencananya di sini untuk tanaman ya. Di sini untuk tanaman hidup, dan ini ada keran untuk nanti penyiraman tanaman. Oke, bisa dilihat ini atap kanopi, berarti kita berada di posisi di atas rumah. Oke, lanjut ke ruangan berikutnya. Kita masuk lagi ini ke ruangan Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ini masih dalam proses pengerjaan ya, dalam proses pengecatan. Kita bisa lihat di sini udah dianggap udah finishing untuk pintu. Ini masih dalam proses. Kita masuk ke dalam. Di sini ada ruangan untuk bermain anak. Lumayanlah buat kita tidur siang kalau kecapean. Ini ruang untuk anak, walaupun mirip-mirip tenda ya ke ujungnya itu. Kalau dari sini 2 meter ketinggian normal ya, 2 meter 70 serong di ujung sana dengan ketinggian 50 cm, dan ada ruang terbuka, ruang nongkrong sedikit dengan ketinggian 1 meter ya. Ruangan ini berukuran 3 kali 4,5 meter, cukup luas untuk bermain anak-anak. Bisa dilihat ini ruangannya seperti ini. Ini ada mainan anak-anak. Nah, ini di sini ada jendela, bisa kita lihat pemandangan dari sini. Ini bisa dibuka ya. Bisa dilihat ini pemandangan sekitar. Angin masuk dari sini kenceng. Nah, ini. Dan ini atap dari rumah yang sebetulnya hanya setebal ini. Bisa dilihat tuh. Ini genteng. Nah, ini di luar. Tangan saya di luar kaca ini. Di luar hanya setebal ini genteng. Nah, ini di bawahnya tuh. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada kosong yang begitu luas. Sebetulnya sekarang angin kenceng ya, luar biasa. Di sini sejuk sekali. Bisa dilihat pemandangan. Ini tampak ke arah depannya ya. Semuanya full menggunakan kayu lantainya. Bisa dilihat serat kayunya membentuk warna-warna alami. Nah, ini ada apa ini di sini? Ada pintu. Ini adalah tempat air ya, tandon air. Bisa dilihat. Ini sebetulnya hanya sementara ya, ada elektronik, ada tandon air di sini. Tepat di atas tangga.
Jadi kita tidak membuat lagi tempat tempat tandon air ya, tidak membuat tiang untuk tandon air. Nah, kita menyisakan tempat dengan ukuran 85 cm kali 85 cm dengan ketinggian langsung ke genteng ya, ke atap, ke genteng. Bisa dilihat. Nah, ini jadi ditutupi, disiasati, ditutup supaya tidak kelihatan sebagai tempat tandon air ya. Oke, kita keluar lagi, kembali ke ruang tamu, ruang keluarga. Kita ke ruang keluarga ini yang berbentuk seperti tenda ya, seperti tenda, tapi tinggi ya. Ini tangan saya full tangan saya nggak nyampe sampai atas full. Oke, perbandingannya itu ya. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran ya seperti apa sih denahnya, secara detail denahnya seperti apa sih rumah ini yang begitu begitu apa ya disebutnya, bisa disebut hemat ya, bisa disebut hemat. Kita gambarkan aja di sini untuk denahnya itu sendiri. Nah, untuk denah untuk tanahnya itu ini seperti ini. Nah, ini 6 meter ya, 6 meter, ini 14 meter. 14 meter. Jadi yang dipakai rumahnya ini hanya sebesar ini, hanya separuh. Jadi cuma 7,5. Ini kamar 3x3, ini kamar. Nah, ini kamar mandi. Ini kamar mandi ya, sini. Ini enggak ada. Ini ruang keluarga 4,5. Ini 4,5 ya, 4,5 meter. Ini 3x3 kamar tidur. Ini kamar tidur. Ini WC sebetulnya segini ya, sebetulnya. Nah, ini tangga, ada tangga di sini. Ini pintu, di sini pintu, di sini pintu, di sini pintu, di sini pintu. Nah, ini tangga ke lantai 2, ya, tangga. Ini lantai 1, 3. Nah, untuk lantai 2-nya berarti yang dipakai hanya separuh dari yang tadi. Berarti hanya sebesar ini. Nah, dengan luas yang sama ya, karena keseluruhannya terpakai. Ini 6 meter. 6 meter. Jadi bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama itu ini adalah gudang dengan ukuran 2x3 meter. 2x3 meter, ini gudang. Ini tangga. Nah, ini yang digunakan sebagai ruang keluarga tadi. Ini ada ruang terbuka. Ya. Ini untuk tanaman.
Dan ini yang sisanya tadi, ini tempat tandon air yang tadi yang. Nah, ini ruang keluarga itu, ruang keluarga di sini, dan ini yang dipakai bukan ini ya, ruang bermain anak, ruang bermain atau ruang serbaguna ya, ruang serbaguna. Ini luas, cukup luas. Nah ini dari, jadi tidak ada, ini ruang terbuka, jadi tidak ada ruang tersisa, semuanya terpakai. Desainnya seperti ini ya, bisa dilihat. Ini untuk lantai 2. Nah ini untuk lantai pertamanya, ini untuk lantai pertama. Ini carproof ya, carproof. Nah ini untuk carproof 5 kali 3 meter. Ini teras depan 2 kali 3 meter teras depan ya. Ini tadi yang kolam, ada 2 buah kolam. Ini seperti ini. Ini rencananya pagar besi nanti ya, teralis. Berarti teralis dari sini keliling sampai ke sini, teralis. Nah seperti ini. Jadi cuma yang terpakainya itu yang ini. Nah yang terpakainya itu yang ini, seperti itu. Nah jadi semuanya terpakai. Kita masuk dari sini, masuk ke ruang keluarga. Ini di ruang tamu. Oh maaf, salah, ini bukan ruang keluarga, ruang tamu ya, ruang tamu. Nah ini baru ruang keluarga. Nah seperti ini. Jadi masuk, ini lantai 1, naik, ini lantai 2, lantai 2 ini. Nah jadi alurnya itu kita masuk ke carproof. Di sini ada teras depan, ini pintu, ini ruang tamu ya, ini dapur. Seperti ini dapur ya, seperti itu ya, dapur. Dapur ini ke WC, dan ini ke tempat jemuran dari pintu di sini ya. Nah seperti itu. Nah itu untuk denah. Jadi semuanya sudah tertata dengan memaksimalkan lahan.